Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran perasaan kami manusia, berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukanlah kami atas pertolongan Roh Kudus boleh melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 14 yang berbunyi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan umat-Nya. Renungan tentang kebenaran menurut firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dan yang ditujukannya kepada jemaat atau umat Kristen yang ada di Kolose dulu maupun kepada kita pada masa kini ini, mengajarkan dan mengajak kita supaya menjadi bagian dari persatuan atau persekutuan dari tubuh Kristus yang kelihatan di muka bumi ini, supaya bertanggung jawab secara bersama-sama dengan bagian tubuh Kristus lainnya, sehingga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan dengan penuh semangat dan rasa syukur karena telah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus dengan dasar kasih Tuhan Yesus sebagai pengikat kita semua. Renungan menurut kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan dan mengajak kita juga agar sebagai umat-Nya yang telah dipanggil Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia ini, menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus, hendaknya mau mengenakan kasih Kristus sebagai pengikat yang fungsinya untuk mempererat ikatan persaudaraan dengan sesama anggota tubuh Kristus lainnya. Dengan dasar kasih Kristus itu pula adalah merupakan dorongan dari dalam jiwa untuk terus-menerus kita pahami guna mengusahakan dan mengupayakan untuk membantu supaya orang yang kita kasihi dan mendapatkan keberhasilan dan hidup berbahagia. Oleh karena itu, dengan dasar kasih Kristus, kita didorong untuk mau saling mempererat hubungan persaudaraan, saling menguatkan, saling menjaga, supaya tidak ada bagian dari tubuh Kristus yang tersakiti. Di dalam dan melalui dasar kasih Kristus tidak ada niat jahat, kebencian, maupun tindakan yang menyakitkan hati sesama anggota tubuh Kristus. Dengan dasar kasih-Nya itulah, maka kita semua anggota tubuh Kristus yang kelihatan di dunia ini akan merasakan tentang diberlakukannya damai sejahtera dan tidak akan dapat dijatuhkan dan dipecah belah oleh kuasa setan si jahat itu. Marilah kita selalu memohon bimbingan atau pertolongan Roh Kudus agar sebagai orang yang telah dilayakkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita umat-Nya, agar kita dapat menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus yang sungguh-sungguh selalu bisa memperlakukan hidup penuh kasih, dimampukannya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama umat manusia siapapun mereka, termasuk mengasihi orang yang menjahati atau yang menyakiti hati kita dengan dasar kasih seperti yang dituliskan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan ayat 5 yang berbunyi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga atas segala anugerah
dari firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami hari ini untuk boleh mengenakan kasih Kristus itu sebagai pengikat yang mempersatukan kami sesama umat-Mu yang dipersiapkan untuk boleh melayakkan diri kami guna dengan dasar kasih-Mu dapat memperoleh hidup yang kekal di sorga, dan kami dapat menikmati hidup damai sejahtera-Mu itu di tengah kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan sebagai umat-Mu di atas muka bumi ini. Perkenankanlah kami juga memohon pertolongan Roh Kudus untuk memakai para medis, dokter, obat, dan perawatan yang digunakan, juga perhatian seluruh anggota keluarga terhadap mereka semua yang dalam kondisi sakit, apapun juga sakit penyakit yang sedang diderita. Demikian juga akibat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan untuk memungkinkan mujizat kesembuhan yang Tuhan anugerahkan itu boleh berlaku atas diri kami semua umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.